Hai semuanya, perkenalkan nama saya Frilo Marsidino, asal sekolah SMK Muhammadiyah 2 Ngawi, MBS Ulial Bapaka. Perkenalkan, nama saya Diah Saputri, asal sekolah SMK Muhammadiyah 2 Ngawi, MBS Ulil Albab Pakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kami, podcast MBS Pakah SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Muda berakal, kreativitas tanpa batas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan kita kader Muhammadiyah bergerak membawa perubahan, berkolaborasi, hasilkan kejayaan, bersama satukan peradaban. Oke, di kali ini kita menghadirkan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Spesial nggak nih kira-kira? Ya jelas dong Kak, kan udah diundang di podcast kali ini Kak. Subhanallah. Dari sekian banyak yang mau dipilih, ternyata saya itu yang dipilih Kak. Oke. Gimana nih perasaannya? Seneng banget lah Kak ikuti podcast kali ini Kak. Apalagi ditemani sama kakak yang samping saya ini. Oke. Ini ngomong-ngomong katanya ada adik kelas nih mirip Reza Dharmawangsa nih. Biasa dong Kak. Kan Biasa? saya kan ganteng, jadi kalau dibilang mirip artis ya udah biasa sebenarnya. Udah biasa. Iya. Followersnya berapa nih kira-kira? Harusnya 100 juta. Hebat. Oke, kita perkenalan dulu nih, karena kan firman Allah dalam kalamnya itu, barang siapa, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Diah Saputri, kelas 12 SMK Muhammadiyah 2 Ngawi, akuntansi. Perkenalkan, nama saya Frilo Marsidino, kelas 11 SMK Muhammadiyah 2 Ngawi, jurusan akuntansi juga. Oke, kita ngopi-ngopi. Ini panggilannya siapa nih? Panggilannya Frilo aja Kak, enaknya. Kak Frilo, ini kita ngopi-ngopi santai dulu aja ya Kak ya. Mana nih Kak, kok nggak ada kopinya ini? Bukan gitu ada maksudnya. suguhannya. Bukan gitu maksudnya, kita ngobrol pintar. Oh, ngobrol pintar, berarti Iya dong. saling berbagi ilmu berarti ya Iya Kak? dong, saling berbagi ilmu. Sharing-sharing ilmu berarti ya. Ini ngomong-ngomong, kesibukannya Kak Frilo ngapain nih di pondok? Kalau kesibukan saya pribadi nih Kak, dari bangun tidur sampai tidur kembali, full bahan. Rebahan santuy. Iya. Oke. Enggak. Sebenarnya saya dari bangun tidur sampai tidur kembali kan tahu sendiri kan Kak, anak pondok tuh full kegiatan Kak. Full kegiatan, iya sih. Ditambah lagi saya kan berkecimpung dalam organisasi jurnalistik Kak. Dan alhamdulillah juga dipilih sebagai ketua jurnalistik ketua? tahun ini. Iya nih Kak. Ketua. Calon pemimpin masa depan nih Kak. Amin. Iya. Oke. Kalau sendiri kan Kak, kalau sebagai ketua kan sibuk sekali Kak urusannya, dari membimbing anggota, dari ntar menyusun proker-proker ke depannya, kayak gitu Kak. Ini sebenarnya teman-teman kalau mau tahu, ini juga anggota saya jurnalistik sebenarnya Iya, teman-teman. saya anggota jurnalistik. Oke. Jurnalistik di pondok. Oke. Kalau kesibukan Kak Putri sendiri lagi ngapain? Jelas dong, rebahan. Rebahan santai. Enggak rebahan ya. Tahu sendiri kan, saya anggota jurnalistik. Saya kelas 12, mungkin kan siswa akhir nih ya, sibuk dengan ujian-ujian, mempersiapkan. Tapi saya juga berkecimpung di IPM cabang kayak gitu Kak Frilo. Jadi ya lumayan sibuk-sibuk, susah gitu, apalagi perkarderan kayak gitu. Tapi kan di tahun ini saya udah mau resign, jadi kan yang akan menggantikan saya kan ya. Generasi saya berarti ya Kak. Iya dong. Generasi penerus berarti ya. Oke. Iya Kak. Ngomong-ngomong tentang kepemimpinan nih Kak, gimana sih tanggapan Kak Frilo tentang generasi pemimpin zaman sekarang? Kalau tanggapan saya mengenai generasi zaman sekarang nih Kak, generasi zaman sekarang tuh anak mudanya tuh tidak bisa memimpin diri sendiri Kak. Apalagi mereka mau memimpin orang lain, diri mereka aja belum bisa mereka pimpin Kak. Oke. Pernah dengar hadis Rasulullah nggak Kak? Yang Tentang mana? Banyak. kepemimpinan diri sendiri. Yang mana yang banyak? Yang punya ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oh, itu salah satunya ya dari Iya, salah satunya, Kak. segala apa? Dari Hadis segi yang dari banyak itu. Rasulullah. Oke. Yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban Kak. Jadi ibaratnya kalau kita mau melakukan suatu hal, kita itu harus berpikir ulang Kak. Kalau kita mau maksiat, mau berbuat dosa, itu harus pikir ulang. Karena akan dimintai pertanggungjawaban Kak di kelak, ntar di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kayak gitu Kak, generasi muda sekarang tuh orangnya apa Kak? Mereka itu
mementingkan diri mereka sendiri, egois kebanyakan Kak. Karena apa? Karena mereka itu udah terpengaruh oleh gadget, terpengaruh oleh dunia luar, dunia pergaulan bebas, pacaran. sampai pacaran kayak Nah, gitu ya Kak. itu, Sampai mereka itu lupa kewajibannya Kak. Ngomong pacaran nggak ini? Alhamdulillah Kak, saya tuh nggak pacaran. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. terjaga lah. Kalau Kakak sendiri nih pacaran nggak nih? Jomblo guys. Oh, jomblo ngenes. Ya kayak gitulah Kak, ibaratnya generasi sekarang tuh orang-orangnya pada meletre Kak, kalau orang Jawa tuh bilangnya. Meletre. Ya, meletre asik. Oke. karena Kenapa nih? karena apa? Karena mereka tuh tidak bisa memimpin diri mereka sendiri Kak. Karena mereka tuh mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas di luar Kak. Alhamdulillahnya kita bisa terjaga lah Kak. Iya, kita kan di pondok. lingkup pondok. Iya, Jadi Masya Allah. nggak terpengaruh oleh pacaran, gadget, pergaulan bebas. Alhamdulillah minyak kita di situ Kak. Kita tuh plusnya lupa teman-teman. Plusnya Oke, kita oke. tuh terhindar daripada pergaulan bebas di luar Kak. Oke. Berarti ini kira-kira nih solusinya gimana nih ya, agar kita itu bisa memilih generasi milenial zaman sekarang yang didamba-dambakan? Kalau menurut segi pandang saya pribadi nih Kak, kita tuh harus memilih seorang pemimpin dong yang mengajak pada amal ma'ruf nahi munkar dan menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Kak. Benar Jadi banget. kayak gitu. Kalau kita mau memilih seorang pemimpin, harus mereka itu paham tentang agama Kak. Ibaratnya kalau pemimpin itu paham agama, ibarat fondasi Kak. Tahu fondasi nggak Kak? Fondasi bangunan. Tiang bangunan itu kan? Iya. Iya, aku tahu. Nggak? Buatnya tahu nggak nih Kak? Enggak. Kan aku pelajar. Iya, pelajar kan nggak tahu cara buatnya fondasi. Itu kan yang buat kan tukang bangunan. Iya. Fondasi bangunan tuh Kak, kalau buatnya dengan bahan-bahannya bagus, materialnya bagus, buatnya dengan sungguh-sungguh, otomatis fondasi tersebut akan kokoh Kak. Kalau fondasi itu kokoh, rumah yang di tempatnya otomatis juga akan kokoh. Seumpama ada gempa, ada guncangan, nggak mungkin akan roboh Kak. Oke, kayak gitu ya. Itu ibaratnya seorang pemimpin yang memiliki ilmu agama yang tinggi ya. Masya Allah. Berbeda lagi Kak sama seorang pemimpin yang memiliki ilmu agama yang rendah. Pasti mereka akan terpengaruh lah Kak oleh godaan-godaan yang di luar, karena mereka itu tidak memiliki pedoman atau fondasi yang kuat. Kalau seumpama ada godaan tentang, kalau pemimpin zaman sekarang nih Kak, tentang korupsi, tentang penyelewengan dana rakyat, berperilaku tidak adil, masih akan terjerumus pemimpin seperti itu Kak. Jadi kayak gitu. Terus ini kesan dan pesannya Kak Frilo ini buat teman-teman yang ada di rumah generasi zaman sekarang ini bagaimana nih? Kalau kesan dan pesan saya untuk generasi sekarang nih Kak, kita tuh harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah baik, diri kita bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain. Kalau diri kita belum bisa memimpin diri kita sendiri, ngapain kita bisa memimpin orang lain, kan kayak gitu Kak. Dimulai dari kita sendiri ya? Iya, dimulai dari kita sendiri. Kenal Sultan Syahrir ini Kak? Waktu perpulangan itu aku scroll Instagram itu ini salah satunya keluar, tapi nggak aku terlalu baca gitu. Emang siapa nih kira-kira? Itu loh Kak, tokoh Islam yang sangat populer nih Kak sebenarnya Kak. Populer? Yang kata-katanya seperti ini. Ya gimana? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan teman-teman. Jadi artinya tahu nggak nih Kak? Kita harus totalitas. Iya, artinya kalau kita memiliki cita-cita, memiliki tujuan, kalau kita tidak mempertaruhkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, nggak mungkin akan tercapai cita-cita tersebut Kak. Jadi kayak gitu Kak. Oke. Kalau kesan dan pesan untuk generasi milenial sekarang nih apa nih Kak? Kalau dari aku sendiri sih, kalau bisa kalau kita itu udah memiliki hak untuk memilih, kita memilih pemimpin yang muslim, yang bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Apalagi kan kita kan ini ya hidup di Muhammadiyah. Iya. Nah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Motivasinya salah satu tanya tahu nggak? Tahu Kak satu ini. Apa? Hidupilah Muhammadiyah, Bener jangan banget. mencari hidup di Muhammadiyah. Benar banget itu. Dan kan Muhammadiyah banyak ini ya ortom-ortom. Nah kita bisa melatih kepemimpinan dari situ, IPM, HW, tapak suci seperti itu Kak. Berarti Muhammadiyah sudah memberikan kita wadah berarti Kak. Iya dong. Tinggal generasi mudanya itu mau berkecimpung enggak? Iya. Seharusnya kita generasi muda tuh harus apa? Harus aktif dalam bidang-bidang tersebut. Seumpama ada IPM, HW. Sebenarnya Muhammadiyah kan sudah memberi wadah pada kita. Tinggal kitanya aja itu mau berkecimpung enggak. Nah kayak gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak Frilo. Ini menyita waktunya ya. Oke, kita akan berlanjut di episode yang akan datang.
Apabila banyak salah dan kata kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makola wala tandur mankola.